Aries, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aries. Ya, ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kisah cinta Aries selanjutnya. Ya, bakal ketemu dengan siapa? Kisah cintanya seperti apa? Apakah akan long lasting atau hanya sekedar mampir ya, oke? Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Aries, so be wise and be smart ya sayangku ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku mau doa khusus buat kamu yang sudah memberikan energi positif buat channelku ya, oke? Aku ambil energi semesta, aku ambil energi bulan, aku ambil energi matahari ya. Buat kamu yang sedang merindukan seseorang, kamu yang merindukan cinta sejatimu hadir dalam kehidupanmu, saat ini biarlah segala sesuatunya selaras dan harmoni. Yang perlu disembuhkan dari dirimu disembuhkan, yang perlu untuk diperbaiki dari dirimu diperbaiki, sehingga engkau siap untuk bertemu dia yang kau nantikan. Oke? Terima. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke? Aries, kisah cintamu selanjutnya ya. Wow. Cinta ya. Cinta sudah mulai harmonis, cocok dengan tadi yang Bunda doakan ya. Jadi bersyukur for the blessings of love, bersyukur atas berkah cinta yang segera datang dalam kehidupanmu. Ketahuilah bahwa kamu itu pantas, layak, pantas untuk menjadi dan memiliki yang diinginkan oleh hati kamu. Oke? So, buat kamu, Aries, cinta akan segera datang dalam kehidupanmu. Kamu akan segera jatuh cinta karena ini berarti semesta mendukung apa yang menjadi kerinduan dari hatimu ya. Oke. Gambarnya lagi cium pohon. Ini Bunda ya, Bunda sering cium pohon. Orang gila Bunda? Iya, nggak apa-apa memang. Oke. Kira-kira siapa yang datang ya, Aries ya? Who's coming in your way? Siapa yang datang? Di kehidupan Aries, cintanya seperti apa? Apakah bertahan atau hanya sekedar mampir ngombe? Mampir ngombe itu bahasa Jerman ya. Kata orang, urip kui mung mampir ngombe lan mangan pisang goreng. Kurang lebih begitu ya, nggak ngerti ya udah nggak apa-apa ya. Oke, Aries. Strength, reverse. Knight of Pentacles, reverse. Four of Wands, okay. It's a good card. Two of Wands, reverse. Satu lagi. Ace of Wands, wow. Oke. Bottom of deck di sini ada Ten of Swords kebalik atau reverse ya. Well, oke, di sini Aries dealing dengan Leo. Aries, Sagittarius, lalu dengan Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, ya. Dengan 6 zodiak itu ya. Dengan 6 zodiak itu dan ini orangnya ini penuh semangat, maksudnya penuh semangat. Aslinya dia ada seorang yang penuh semangat gitu ya.
Terus orangnya itu berapi-api gitu ya. Berapi-api karena di sini elemen apinya tuh kental banget dari 5 kartu, empatnya tuh elemen api. Emosional, a little bit emosional ya. Tapi sekalipun dia adalah seseorang yang bersemangat, namun di sini saya bisa melihat bahwa dia sedang lelah ya. Dia sedang lelah. Entah mungkin karena ada kegagalan dalam hubungan atau bagaimana, tapi dia sedang lelah. Lelah ini padahal sebetulnya harusnya dia ini adalah seseorang yang cukup optimis sih, memandang masa depan tuh optimis. Tapi ya momennya ya, karena kadang-kadang memang orang yang bisa gitu loh, bisa turun ke bawah ya. Tapi kalau orang seperti ini untuk kembali, untuk dia bangkit dan bersemangat lagi itu mudah, gampang. Anchor-nya tuh udah ada. Anchor tuh kayak ibaratnya apa ya? Kayak pijakannya tuh udah ada. Jadi gampang banget untuk dia tuh naik ke atas ya. Sekalipun untuk saat ini. Kondisinya tuh dia sedang lemah, letih, lengsul, lunglai. Apalagi ya, letoy. Dia sedang lemah, dia merasa. Karena saya lihat ini mungkin sepertinya dia pernah dihianati ya. Di sini ada Two of Wands reverse, pernah dihianati sehingga dia takut ya. Dia itu mau masuk dalam sebuah hubungan atau relationship yang baru tuh takut ya. Takut, jadi udah kayak pasrah, ayo udahlah gitu ya. Ayo udahlah, sebodoh amat gitu. Sebodoh amat, dia udah hampir nggak peduli lagi dengan namanya cinta-cintaan itu, dia udah lelah ya, udah saking ininya ya. Entah mungkin ini sepertinya mungkin beberapa kali ya. Padahal dia sebetulnya ada seseorang yang cukup optimistik memandang masa depan karena saya lihat untuk kayak keuangan apa segala macam, ini orang yang pinter untuk sebetulnya pinter untuk membangun masa depannya dia sendiri ya. Dan akibatnya ini orangnya terlalu serius ya. Susah banget diajak bercanda. Kalau misalnya lihat fotonya itu dia jarang banget senyum ya. Fotonya itu kayak sepaneng, terus tegang, terus gitu ya. Ya inilah dia gitu ya. But overall it's okay. Orang itu wajar kok. Maksudnya dalam kondisi lagi down gitu tuh wajar ya. Sesekali memang ya seperti itulah hidup ya. Oke, di sini saya akan coba tarik untuk inisial ya. Inisial dia. Lama amat sih Bunda, sabar. Di sini ada M, Mama. Ada H, Hotel. Ada WWW, Gombel. Ada A, Alpha. Ada E, Eko. Ada B, Bravo. Ada X, Extra. Ada Y, Yankee. Ada F, Fanta. Ada C, G, Gajah. Ada P, Papa. Ada O, Oscar ya. Lalu terakhir ada S, Sutra ya. Jadi kurang lebih inisial itu, dan saya akan coba tarik untuk ciri-ciri ya. Tapi kalau untuk ciri-ciri ini bisa jadi berbeda karena ya kalau ciri-ciri kan banyak orang tuh macam-macam berbeda-beda ya. Ini yang ditangkap yang secara kolektif atau secara umum ya. Kan nggak mungkin jodohnya Aries itu semuanya itu kembar gitu, nggak mungkin ya. So ini sangat subjektif sekali. Artinya kalau misalnya memang ada seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, then it's okay ya. Namun kalau misalnya memang ciri-ciri ini keluar, then berarti kamu mendapatkan konfirmasi gitu ya. Oke. Kayak apa sih Bunda orangnya? Ciri-cirinya itu kayak apa? Oke ya. Rambutnya lurus. Di sini ada Shio Babi ya. Tahun kelahiran 71, 83, 95, Shio Babi. Skin tone sedang, artinya dia enggak putih-putih amat, tapi juga enggak hitam. Ya mungkin coklat-coklat bluek gitulah. Coklat-coklat sawo setengah mateng.
Ya, skin tone tuh sedang-sedang aja, ya mungkin kuning langsat. Kuning langsat itu termasuk sedang ya. Oke, what else? Postur sedang, enggak tinggi, enggak pendek, sedang-sedang aja ya. Tentu saja ini sesuai dengan pengertian kamu, sesuai dengan standar kamu. Menurut kamu tuh tinggi seberapa, pendek seberapa? Susah amat sih. Mau ngambil? Oh, bisa jadi juga tinggi. Jadi bisa sedang, bisa tinggi ya. Ini berarti ada yang masuk juga ya, tinggi ya. What else di sini? Ada Aries di sini. Aries ketemu Aries ya. Tadi sudah saya sebutkan dalam 6 zodiak. What else? Oke. Elemen udara di sini, ini hubungan kalian ini sifatnya akan sering memikirkan satu sama lain, kemudian banyak kekhawatiran juga. Kekhawatiran artinya kalau misalnya satu enggak WhatsApp sebentar aja udah bawaannya tuh udah negatif thinking aja. Jangan-jangan dia sama cewek lain. Jangan-jangan dia pergi sama cowok lain gitu ya. Tuh overthinking ya. Atau bisa jadi juga ini mikirin, terus teringat-ingat, terus berhayal ya. Terlalu cepat mempercayai kabar yang datang. Di sini juga ada Shio Ayam. Shio Ayam tuh tahun kelahiran 81, 93, dan 2005 ya. Oke. Dan terakhir saya mau ambil. Oke, ada Virgo di sini. Tadi sudah saya sebutkan belum ya? Oke. Tadi udah ya? Oke. Tadi udah saya sebutkan dari antara 6 zodiak ini ada Virgo, ada Aries, tapi yang dominan sepertinya Aries dan Virgo ya. Yang dominan Aries dan Virgo. Kurang lebih mereka-mereka inilah yang akan datang dalam kehidupan kamu Aries ya, dan saya coba akan lihat hubungan seperti apa yang akan kamu miliki. What kind of relationship you gonna have? Apakah ini akan bertahan selamanya atau apakah hanya mampir belaka? Kalau misalnya mampir, berarti ada sesuatu yang perlu kamu pelajari atau ada satu puzzle yang harus kamu pecahkan ya. Harus ada sesuatu yang kamu pelajari dan kamu bisa lulus gitu dari situ. Oke. Dia memiliki satu ketakutan yang ternyata belum selesai dianya ya. Karena kegagalan berkali-kali, terus kemudian dia ada satu ketakutan. Dan ini datang dalam kehidupanmu, tapi ternyata dia tidak sampai untuk serius ya. Karena dia takut. Dia takut hubungan ini gagal lagi. Jadi ada ketakutan seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak berada dalam satu komitmen ya. Dan memang ini hubungan antara, even kalau misalnya saya lihat ini mungkin tidak sampai kayak yang jadian gitu ya. Hanya sekedar datang, lalu kemudian dia kembali lari dari kenyataan karena sebetulnya dia menyukai kamu. Namun karena ketakutannya sendiri atau egonya sendiri, jadi dia memilih untuk cepat-cepat pergi ya. Saya akan lihat untuk pertumbuhannya juga bagaimana perasaannya. Iya, dia membutuhkan seseorang sebetulnya. Sebetulnya di dalam hatinya, memang mungkin penampakannya dia sepertinya tegar gitu ya, tapi di dalam hatinya tuh rapuh banget.
Dia membutuhkan seseorang untuk menolong dia, untuk support dia. Dia membutuhkan seseorang yang berdiri di sampingnya menguatkannya. Namun dia membutuhkan, namun di sisi lain karena memang masih ada satu trauma yang belum selesai. Dia memilih untuk lari karena dia pikir dengan lari itu dia bakalan selamat dan tidak merasa sakit. Namun satu hal di sini Aries, pertemuan kamu dengan orang ini itu membawa satu pertumbuhan yang indah dalam jiwa kamu. Ya. Setiap pertemuan dengan seseorang itu ada satu puzzle yang diselesaikan, ya. Sekalipun dia sebetulnya membutuhkan seseorang, dia membutuhkan kamu sebenarnya, namun dia karena belum selesai dengan dirinya sendiri, dia berkata, tinggalin aku dong gitu. Aku mau sendiri, dia masih seperti itu. Karena memang, sebetulnya dia tahu gitu, karena dalam hatinya dia merasakan kesepian. Ya. Dalam hatinya dia merasakan kesepian, namun alih-alih daripada dia menghadapi, terus kemudian dia mengalami kegagalan lagi. Ternyata kegagalan yang terakhir itu buat dia itu sangat menyakitkan, sehingga dia tidak ingin merasakan lagi, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Ya, sehingga terjadilah yang namanya denial. Ya, dia lari. Namun pertemuan kamu dengan orang ini itu membawa satu pertumbuhan, membawa satu transisi atau membawa satu perubahan dalam diri kamu, dan itu adalah perubahan yang baik ya. Dan pada akhirnya kamu akan dibawa pada sebuah permulaan baru, ya. Tentu saja karena berkat orang ini gitu, kamu jadi seperti kayak disiapkan ya. Disiapkan sampai akhirnya kamu benar-benar nanti ketemu dengan cinta sejatimu ya. Jadi ini kayak pengantar. Don't cry ya. Jangan menangis ya. Jadi pertemuan dengan orang ini tuh seperti pengantar ya, dan hubungan kalian tuh sebetulnya indah banget karena ya orang ini mengantarkan kamu ya pada satu kedewasaan. Ini indah kok karena saya lihat kalian saling sayang, kalian saling mencintai, tapi memang dia sedang dealing dengan dirinya sendiri ya. Dia sedang berhadapan dengan ketakutannya sendiri, dan kehadiran kamu pun itu membawa sesuatu pelajaran juga dalam hidupnya ya. Yang jelas memang dia masih punya PR untuk menyelesaikan gitu. Menyelesaikan luka hatinya atau sakit hatinya. Saya akan bawa ya. Apa yang selanjutnya? Surprise ya. Ternyata sekalipun dia pergi ya, seperti yang tadi saya katakan, hubungan kalian tuh sebetulnya indah ya. Indah karena kalian saling sayang. Memang dia punya PR untuk menyelesaikan ketakutannya sendiri. Dan seperti yang saya bilang tadi, dalam pertumbuhan ini ada satu pertumbuhan, dalam hubungan ini ada satu pertumbuhan, ada satu perubahan, ada satu transisi, dan ada masuk fase baru atau era baru. Dan dia dengan PR-nya tadi, dia mengatakan tinggalin aku, udah kamu gak usah nangis. Dan you know what, ketika kamu bisa bertahan dengan orang ini, maksudnya ketika kamu dengan kesabaran kamu menunggu dia untuk ya udah gak apa-apa, karena aku kan sayang kamu tuh apa adanya ya. Aku akan menemani kamu dalam kamu menyembuhkan luka-luka kamu. Dan ketika kamu mau untuk menunggu dia, see what happen, kalian akan menikah. Ya, akan terjadi pernikahan. Ya, memang sesuatu yang indah. Ini saya sudah membacanya dari awal, ini sesuatu yang indah karena sebetulnya kalian suka. Namun dia yang terluka ya dan punya PR, pertemuannya dengan kamu ternyata membawa satu perubahan ya. Kamu juga bertumbuh lebih baik, dia pun juga bertumbuh lebih baik. Memang nanti akan ada fase dia akan mungkin kayak on off gitu ya. Dia akan pergi sejenak gitu dari dalam kehidupanmu. Namun saat dia kembali itu dia sudah dalam kondisi yang lebih baik ya. Dia kondisi dalam lebih baik, dan ketika dalam kondisi lebih baik maka kalian akan menikah. This situation involve marriage. Ada wedding di sini ya. So beautiful, dan inilah jawaban dari kartu Aries. Bersyukurlah karena berkah cinta itu datang kepada jalanmu ya. Ketahuilah bahwa kamu itu
layak untuk menjadi dan memiliki apa yang hatimu inginkan ya. So it's very beautiful dan saya akan coba tarik untuk waktunya. Apakah masih lama bertemu dengan orang ini? Inilah perjalanan cinta kamu dan dia ya. Memang akan ada sedikit on and off, but it's okay. Ya. Seperti itulah ya, hubungan itu kadang-kadang tuh nggak semulus jalan tol ya. Kadang itu ada geronjal-geronjalnya dikit ya. Apa sih Bunda geronjal-geronjal? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Geronjal-geronjal itu. Oke, waktunya. Whenever you're ready. Ketika kamu sudah siap, maka ini akan terjadi ya. Tentu saja, apa maksudnya ketika kamu sudah siap ya, kamu pun juga harus healing sayang. Kamu pun juga harus bertumbuh sayangku ya. Ketika kamu sudah siap lahir batin, dengan senyum kamu memandang dunia dengan indah, maka song-songlah cinta sejatimu. Oke Aries, kalau misalnya ini resonate dengan kamu dan kamu mau ngeklaim reading ini, silakan berikan feedback di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya. Karena Bunda sering live, nah supaya nggak ketinggalan, nyalakan loncengnya sayangku. Oke, Aries, good luck in love, I love you, bye-bye.